Nah, SMP saya waktu itu adalah kalau bisa dibilang itu adalah SMP buangan. Nah, kenapa kok dibilang SMP buangan? Jadi kalau zaman dulu ketika ada orang yang tawuran terus dikeluarin dari sekolah itu pasti daftarnya di sekolah saya. Kalau ada yang nggak naik kelas tapi pokoknya kamu bisa naik kelas tapi harus pindah sekolah itu pasti pindahnya ke sekolah saya. Artinya relasi-relasi saya sampai sekarang itu tidak ada orang yang jadi orang yang luar biasa karena rata-rata mereka itu dari sekolah buangan yang tidak bisa saya sebutkan merek SMP-nya gitu ya. Tapi hanya sebatas itu, jadi saya hanya lulusan SMP, terus saya pernah bekerja menjadi serabutan di bengkel. Jadi serabutan di bengkel itu bukan bengkel mobil mewah atau bengkel apa, tapi adalah bengkel bak truk. Jadi waktu itu saya pernah kerja di bengkel bak truk, jadi kerjaannya itu adalah nyopotin baut di bawah bak truk gitu ya. Jadi berhubungan dengan oli dan ban lah waktu itu. Nah, hingga saat itu terus saya diajak Pak Hadi waktu itu untuk kerja di Jakarta menjadi kurir selimut. Nah, menjadi kurir selimut di Jakarta. Nah, waktu itu saya bayangannya itu indah sekali. Wah, aku kerja di Jakarta bakalan jadi anak gaul gitu ya. Nah, pekerjaan di Jakarta itu saya nganter-nganter selimut kemanapun. Mungkin di sini ada banyak teman-teman Jakarta gitu ya, yang menurut saya itu orang Jakarta gaul-gaul dan keren-keren. Jadi pekerjaan saya di Jakarta itu muter-muter nganter selimut. Jadi waktu itu malah pengalaman yang benar-benar saya dapatkan ketika menjadi kurir di selimut di Jakarta. Waktu itu saya pernah nganter selimut ke sebuah gedung yang gede sekali, namanya Gedung Sampurna waktu itu ya. Gedung Sampurna, jadi saya pernah itu nggak bisa keluar dari lift karena maklum lah orang desa Wonosobo kan nggak ada lift. Sampai saya itu benar-benar terkurung di lift itu adalah sekitar 10 menitan lah, nggak bisa keluar. Jadi keluar dari pintu lift tapi nggak bisa masuk lagi hingga akhirnya dibukakan dari dari dalam kantornya maksudnya. Nah mungkin itu cerita yang nggak mutu lah, tapi bagi saya artinya apa bahwa orang yang naik lift aja bingung bisa menjalankan bisnis Herbalife ya gitu. Nah terakhir pekerjaan saya yang terakhir itu adalah saya pernah bekerja menjadi karyawan toko. Gaji saya waktu itu adalah 400 sampai 600 ribu satu bulan. Jadi rata-rata itu gaji saya 400 ribu satu bulan, 600 ribu itu biasanya kalau sudah ada lemburan. Cuman waktu itu Bapak Ibu, saya itu ketika bekerja di toko, saya itu punya pacar yang cantik sekali. Jadi cantik luar biasa lah, semok, tinggi, putih, pokoknya cantik lah buat saya. Nah cowok ketika kok dia mendapatkan cewek yang cantik, anak ibu kota, waktu itu dia anak Bekasi gitu ya, terus lagi pulang kampung di Wonosobo, otomatis saya akan mengorbankan apapun. Hingga akhirnya waktu itu saya gaya-gayaan, padahal saya nggak bisa pegang laptop gitu ya, tapi saya beranikan diri untuk nyicil laptop waktu itu. Laptop cicilan 24 bulan, baru nyicil 2 bulan, ternyata dibawa kabur saya ke Jakarta lagi. Nah, begitu sampai laptopnya dibawa kabur, saya itu akhirnya nyusul pacar saya ke Jakarta. Harapannya laptop hilang nggak apa-apa lah. Yang penting pacarnya nggak hilang. Tapi ternyata begitu sampai saya sampai Jakarta, malah saya diputusin. Diputusin waktu itu malah diputusinnya itu ditinggal di stasiun Kranji. Nah, mungkin ada orang Jakarta yang tahu stasiun Kranji udah rasanya ngenes banget. Ya, ngenes banget, udah laptopnya hilang, diputusin pacar dan ditinggal di stasiun Kranji. Nah itu yang membuat saya itu merubah nama sebenarnya waktu itu nama saya itu hanya Rotip saja. Nah karena kemudian singkat cerita saya masuk Herbalife, saya sering pakai brosur. Jadi setiap hari itu saya pasti diteleponin debt collector karena waktu itu saya sudah keluar dari tokonya Pak Hadi, setiap hari diteleponin debt collector. Nah saya itu tidak pernah berani ngangkat telepon ketika sudah bagi brosur karena apa? Karena saya itu takut ngangkat telepon karena biasanya debt collector yang nelpon. Hingga suatu saat saya mikir, lah kalau gini caranya bagaimana saya dapat customer gitu ya? Karena saya angkat telepon aja nggak berani. Terus saya mikir, wah berarti di brosurnya tak kasih nama itu Sebastian karena saya pecinta musik rock Van Halen namanya itu ada Sebastian Bach. Ambil dari situ. Nah, jadi kalau ada orang yang telepon dengan nama halo dengan Mas Rotip, langsung saya matiin karena itu pasti debt collector. Tapi begitu ada orang yang telepon halo dengan Mas Rotip Sebastian penjual jamu pelangsing, langsung saya angkat karena itu pasti pelanggan Herbalife gitu ya. Itulah kenapa yang membuat nama saya menjadi Rotip Sebastian. Jadi Rotip Sebastian itu bukan nama beken-bekenan tapi nama untuk brosur awalnya seperti itu. Nah, ketika waktu itu nggak selesai sampai di situ. Nah, jadi saya itu selalu bagi brosur tapi closingnya ke member lain.
Karena waktu itu di Wonosobo, awal-awal ada Herbalife di Wonosobo, orang-orang Wonosobo itu kalau di brosurnya itu pasti ada nomor telepon orang yang ada di brosur. Harapannya ketika ke orang itu nelpon nggak percaya dengan hasilnya, hasil brosur itu, dia otomatis akan telepon ke orangnya nanya bener apa enggak gitu kan ya. Tapi apesnya bagi saya karena saya nggak ada di brosur, maka orang yang telepon itu pasti closingnya sama orang yang ditelepon. Jadi itu saya sering bagi brosur closingnya ke member lain. Mungkin teman-teman juga sering ya udah bagi brosur, udah prospek ternyata malah closingnya ke member lain. Sebentar. Suaranya jelas gak ya teman-teman? Jelas, jelas Mas Rotip. Mantap Mas. Lanjut Mas. Oh, kok hilang? Sebentar, sebentar Mas. Sebentar Mas Rotip. Suaranya hilang Mas. Aku unmute dulu. Udah ya? Jelas? Oke, lanjut. Oke. Ini lama-lama aku jadi gaul nih Mas Darbi. Oke, dan saya itu sebenarnya selalu minder dan tidak percaya diri. Mungkin wajar ya teman-teman semua kalau orang tampangnya seperti ini minder, dan saya kebanyakan itu teman-teman saya adalah lulusan kuliahan karena dulu saya sering ngeband. Jadi teman-teman saya itu kebanyakan anak kuliahan gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini lanjut Mas Arbi. Oke. Oke, nah ini sebelumnya terima kasih untuk sponsor dan mentor tercinta saya. Jadi ini tepuk tangan untuk Pak Hadi dan Bu Ami. Beliau adalah mentor dan sponsor saya tercinta. Jadi waktu itu ceritanya begini. Waktu itu ketika saya putus cinta dan sebagainya, saya itu keluar dari tokonya Pak Hadi. Harapannya setelah saya keluar itu, halo? Halo, lanjut Mas. Tetap kelihatan ya. Lanjut ya. Tetap, Oke. Ini kepencet WA. Lanjut ya. Nah, keluar dari tokonya Pak Hadi, saya itu harapannya bisa mencari pekerjaan yang lain untuk ngangsur gitu ya. Tapi ternyata yang namanya lulusan SMP itu ketika mencari pekerjaan susah. Hingga akhirnya saya nganggur, dan singkat cerita waktu itu Pak Hadi datang ke rumah saya. Pak Hadi datang ke rumah saya tapi nggak ketemu saya. Terus bapak saya bilang, Tip, kemarin Pak Toro itu datang ke rumah. Pak Toro itu Pak Hadi Kuntoro gitu ya. Terus besoknya saya datang ke rumah beliau, dan saya sampai rumah beliau ditanya sama Pak Hadi, Tip, pacarmu piye? Pacarmu gimana, Tip? Wah, pacarnya sudah selesai, Pak. Rasanya itu ngenes banget ya, udah tahu pacarnya habis-habisan lah ditanyain gitu ya. Terus Pak Hadi tanya lagi, nah sekarang kamu kerja apa, Tip? Sekarang saya masih nganggur, Pak. Nah, waktu itu langsung Pak Hadi bilang, ya udah mulai sekarang kamu jualan shake aja. Kalau kamu jualan shake 1, kamu itu untungnya 75.000 waktu itu. Nah, saya siap Pak, karena saya mikirnya seperti ini. Ketika saya jualan shake 1, untungnya 75.000, berarti kalau saya 1 bulan bisa menjual shake 10, saya mendapatkan keuntungan 750.000, bener ya? Nah, sedangkan angsuran saya itu 650.000. Jadi waktu itu saya hanya mikirnya kalau saya bisa sebulan bisa menjual shake 10, berarti saya bisa ngangsur angsuran saya sebulan. Nah, jadi saya hanya bilang siap, bahkan waktu itu saya nggak tahu yang namanya member itu apa, diskon 25% itu apa, FD apa itu sama sekali nggak tahu. Saya hanya bilang siap, siap, dan siap gitu. Nah, hal yang bisa saya petik dari ini adalah begini. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang mikirnya, wah kamu ngajak aku training, kamu ngajak aku sekolah, kamu ngajak PNC, itu kan biar kamu royaltinya banyak, biar aku bisnis berkembang, kamu royaltinya banyak. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi itu tidak berlaku bagi saya. Karena apa? Karena kalau misalnya sponsor saya, Pak Hadi, waktu itu hanya mencari uang, tidak mungkin beliau akan datang ke rumah saya. Karena apa? Karena beliau itu adalah orang yang benar-benar tahu latar belakang saya. Hanya latar belakang keluarga saya hanya petani biasa, saya juga hanya lulusan SMP. Tapi berkat kemuliaan hati beliau, beliau datang ke rumah saya dan terus membimbing saya di Herbal, akhirnya bisa sampai sekarang ini. Jadi tepuk tangan yang luar biasa untuk mentor saya tercinta, Bu Ami dan Pak Hadi. Mudah-mudahan beliau tahun depan menjadi chairman klub ya. Nah, hal yang paling penting, jadi percayalah teman-teman bahwa sponsor kita itu adalah orang yang menginginkan kita sukses di Herbalife. Walaupun kelihatannya mereka memaksa kita untuk training, tapi saya yakin bahwa mereka itu adalah orang yang benar-benar mengetahui peluangnya Herbalife. Jadi kita harus benar-benar mencintai sponsor dan mentor kita ya.
Walaupun kadang mentor dan sponsor itu kelihatannya jelek. Tahu jelek itu enggak? Jelek itu kelihatannya apa ya? Nyebeli. Tapi percayalah bahwa mereka itu adalah orang yang benar-benar memahami dan menginginkan kita sukses di Herbalife ya. Amin. Tepuk tangan untuk mentor kita semua ya. Lanjut, Mas Ardi. Nah, lanjut. Aku kok grogi. Nah, ini udah dengan tepuk tangan udah untuk mentor 75 saya. orang loh, Mas Rotip. Wih, rekor hari ini luar biasa. Nah, ini lanjut, tepuk tangan Mas. untuk mentor saya juga, namanya Pak Ipung dan Mbak Ratih. Jadi beliau itu adalah mentor yang paling sabar juga. Jadi kalau dulu ketika memulai Herbalife, beliau itu hanya mengatakan kepada saya, Mas Roti, pokoknya bertahan, nanti insya Allah akan sampai. Siapa? Nah, sekarang kalau ketemu itu nggak nyuruh bertahan. Tip, nikah. Tapi saya juga benar-benar menghargai beliau karena beliau itu adalah orang yang membimbing saya untuk terus bersabar di Herbalife ya. Tepuk tangan untuk beliau. Lanjut lagi Pak Ardi. Wah, ini ini adalah foto mungkin banyak orang yang nggak kenal ini. Nah, ini adalah teman saya namanya Mas Yadi. Jadi Mas Yadi itu adalah teman seperjuangan saya. Jadi Mas Yadi waktu itu kerjanya di tokonya Pak Yoyo, sedangkan saya itu kerjanya di tokonya Pak Aldi. Nah, kenapa Mas Yadi itu kok selalu ada di slide saya? Jadi ketika saya memulai Herbal pertama kali, saya itu benar-benar mulai dari titik nol besar. Jadi motor saya nggak ada, HP saya nggak ada. Hingga akhirnya waktu itu saya dipinjemin motor sama Pak Hadi. Pinjemin motor sama Pak Hadi, terus Pak Hadi nanya, kamu ada HP nggak? Ada Pak, saya bilangnya ada. Padahal saya itu nggak ada HP, karena nggak enak. Udah dipinjemin motor, masih dipinjemin HP. Nah, hingga akhirnya saya pinjem HP sama Mas Yadi. Nah, waktu itu HP 3315 warna pink. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu 3315 warna pink, berarti teman-teman itu sudah berumur gitu ya. Karena ini HP jadul gitu ya. Nah, jadi tepuk tangan untuk sahabat saya Mas Yadi, dan waktu itu juga setiap kali saya mau bagi brosur, saya itu selalu pinjam uang sama Mas Yadi, pasti pinjam uang 10.000. Yang 9.000 itu buat beli bensin, yang 1.000 itu pasti buat persiapan parkir, karena benar-benar saya itu mulai dari nol besar. HP sampai dipinjemin dan sebagainya. Makanya beliau itu selalu saya tampilkan di slide saya. Oke, tepuk tangan untuk teman saya Mas Yadi. Mudah-mudahan beliau nanti juga suatu saat menjadi member Herbalife ya. Amin. Lanjut Mas Arbi. Woi. Nah, ini adalah latar belakang saya. Foto saya ini ada di tengah. Jadi teman-teman saya ini sebenarnya mereka juga lebih pinter, lebih ganteng. Tapi nggak tahu, cuman saya yang bisa tertarik di Herbalife itu mungkin yang disebut dengan hidayahnya Herbalife ya. Saya sambil ngecas. Oke, Mas Roti. Oke, ya lanjut ya. Nah, Mas. Pekerjaan saya waktu itu ngantar selimut seperti itu. Jadi saya ngantar selimut itu biasanya beratnya selimut itu kurang lebih 80 kg. Pakai motor muter-muter ke Jakarta. Mungkin kalau seluruh Jakarta itu kalau saya pakai motor itu insya Allah hafal. Tapi kalau mobil nggak tahu ya. Lanjut Mas Arbi. Wow. Wah, tepuk tangan dong. Ini udah agak gantengan ya. Jadi saya konsumsi Herbalife, dulu berat badan saya itu 42 kilo, alhamdulillah sekarang 51 kg. Jadi berat badan saya itu naik 9 kg. Lanjut Mas Arbi. Wow. Nah, ini ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa foto saya dulu bisa seperti itu ya. Lanjut. Saya juga senang olahraga. Nah, ini juga mendingan ya. Ini foto saya dulu masih memulai awal-awal mulai Herbalife, masih kurus seperti itu. Lanjut Mas Arbi, kita cepet aja. Wow. Nah, saya itu pernah tanya sama ibu saya. Saya pernah tanya sama ibu saya. Ibu saya itu bilang, jebule kowe kok biyen elek temen gitu ya. Dulu kok ternyata kamu jelek banget. Lanjut ya, lanjut lagi. Nah, ini mungkin kameranya yang bagus ya, tapi intinya di Herbalife saya juga selain berat badannya naik, juga alhamdulillah masa ototnya naik. Lanjut lagi Mas Arbi. Nah, ini saya juga pernah mengikuti lomba body contest. Jadi lomba body contest waktu itu saya mengikuti lomba 5 kali, alhamdulillah juara
kali dan saya itu nutrisinya full menggunakan nutrisi Herbalife, sehari itu bisa minum shake-nya 6 kali. Lanjut Mas Arbi. Nah, kita lanjut aja. Nah, sampai sekarang juga saya masih melakukan healthy active lifestyle. Jadi saya itu selalu olahraga. Jadi saya selalu olahraga, biasanya itu rata-rata seminggu itu saya 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi walaupun saya nggak pernah ikut body contest lagi gitu ya, tapi tetap saya melakukan fitness karena kebetulan saya senang fitness ya. Lanjut lagi Mas Arbi. Wah, ini seru nih. Nah, saya jadi batuk kalau lihat ini. Nah, ini saya awal memulai Herbalife Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ketika mulai Herbalife, saya itu karena saya hanya lulusan SMP dan relasi saya juga semuanya orang biasa-biasa saja, orang desa-desa semua. Jadi pekerjaan saya itu hanya bisanya bagi brosur Bapak Ibu. Waktu itu Pak Hadi itu hanya bilang, oh Wane setiap hari kamu bagi brosur. Jadi kemanapun saya itu selalu bagi brosur. Dan bagi brosur itu saya menggunakan motor ini, motor pinjaman dari Pak Hadi waktu itu, dan saya pernah ini boncengan sama adik saya, bahkan sampai naik ke pegunungan gitulah. Nah pekerjaan waktu itu saya bagi brosur, dan saya itu 2 minggu sama sekali bagi brosur, tidak ada orang yang telepon waktu itu. Hingga akhirnya ada suatu saat orang yang telepon, halo dengan Mas Rotip Sebastian, penjual jamu pelangsing. Saya langsung jawab, siap, betul sekali, maaf dengan Mbak siapa gitu. Langsung saya dengan ini, oke, saya langsung ngobrol di telepon sebentar, ya udah Mbak, besok saya tak ke tempatnya jenengan gitu ya. Hingga akhirnya besoknya saya ke rumahnya beliau, saya bawa timbangan, saya bawa tas HMP waktu itu, karena modal saya itu adalah tas HMP isinya shake sama fiber waktu itu ya, ceritain dan sebagainya, sampai akhirnya closing. Hingga akhirnya saya closing, dan begitu closing, ya wis Mas, saya pakai produknya. Nah, pas begitu saya mau pulang, saya itu cerita-cerita member. Sebenarnya cerita-cerita member itu hanya untuk pantes-pantes lah, biar ketok itu diskon murah gitu ya. Mbak, member aja, kalau member itu diskonnya 25% gitu waktu itu. Nah, ternyata orangnya itu malah, ya udah Mas, kalau begitu saya member aja, diskon 25%. Waduh, saya begitu dia mau member itu saya malah kaget. Nah, saya mikirnya sambil jalan, lah, bisnis opo iki? Aku diskonnya 25%, orangnya itu mah diskon 25%. Jadi kan saya nggak jadi untung, karena ibaratnya kan diskonnya sama gitu ya. Niatnya saya udah senang mau untung 75.000, customer pertama malah dia langsung member, jadi saya nggak jadi untung. Tapi apa Bapak Ibu, ternyata hikmahnya di Herbalife seperti ini. Walaupun mungkin pertama kita kenal customer kita, tidak ada keuntungan sama sekali karena sama-sama member, tapi percayalah asalkan bertahan di Herbalife, insya Allah itu akan membawakan berkah dan royalti yang luar biasa. Karena orang yang dulunya bilang penjual jamu pelangsing, sekarang itu sudah get tim 2.500, namanya Mbak Warti. Tepuk tangannya. Jadi teman-teman kalau di Herbalife itu jangan mengharapkan keuntungan dari pertama kali. Tapi percayalah asal bertahan dan melakukan terus, pasti royaltinya justru lebih besar dari pertama kali kita closing. Nah, ketika mulai Herbalife juga perjalanannya tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Jadi customer pertama itu namanya Mbak Warti, waktu itu baru konsumsi seminggu, malah dia itu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, terus Mas, aku sekarang lagi sakit dirawat di puskesmas. Nah, langsung saya itu alhamdulillah orang yang selalu konsultasi sama Pak Hadi. Jadi saya cerita Pak Hadi, customer saya itu kok malah konsumsi Herbalife malah masuk rumah sakit. Nah, jadi kan saya takut karena saya baru pertama di Herbalife, baru dapat customer pertama masuk rumah sakit. Terus Pak Hadi sama Bu Ami, ya wes kita jengukin aja ke sana. Tapi ternyata Bapak Ibu begitu sampai rumah sakit tuh Mbak Warti itu malah semangatnya luar biasa. Loh, saya jadi bingung, ini orang masuk rumah sakit kok malah semangatnya luar biasa. Terus kita ngobrol-ngobrol, Mbak Warti itu ternyata sudah punya riwayat kesehatan yang tidak baik sebelum di Herbalife. Bahkan beliau itu malah semangat banget ikut bisnis. Terus ditanya, Mas Rotip cara bisnisnya gimana? Oke, cara bisnisnya kita langsung ketemu Pak Hadi sama Bu Ami aja, beliau itu pakarnya. Jadi teman-teman, pesan saya, walaupun kelihatannya itu ketika kita memulai Herbalife, customer kita ada yang teman-teman, jangan takut. Percayalah bahwa produk Herbalife itu 100% aman ya. Oke, tepuk tangan untuk Herbalife teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi Mas Arbi ya. Nah, oke, hingga akhirnya Mbak Warti itu tertarik bisnis. Saya itu orang yang nggak tahu apa-apa. Waktu itu Mbak Warti tertarik bisnis, Pak Hadi menyarankan kita itu untuk sekolah di STS pertama kali di Solo. Nah, Mbak Warti semangat, saya mau nggak mau itu ya berangkat, Tip, ikut sekolah ya, Tip.
Siap Pak Hadi. Waktu itu sekolah di Solo ini ada teman-teman banyak di sini yang sekolah orang Wonosobo, ada Pak Yoyo, ada Mbak Warti, ada Mbak Leli dan banyak lagi di sini ada Bu Sylvia. Tapi teman-teman tidak semua orang yang di sini itu sekarang masih di Herbal Lab. Ya sekarang Pak Yoyo sudah presiden tim, Mbak Leli presiden tim, ada yang sudah get tim, ada yang sudah mil tim Pak Nuryadi. Tapi orang-orang yang di sini juga tidak semuanya bertahan di Herbal Lab. Jadi di Herbal Lab asalkan kita bertahan dan melakukan, insya Allah kita juga akan sampai ke impian-impian kita ya. Lanjut lagi, Mas Arbi. Nah, ini kemudian kita STS lagi. Pokoknya kalau Pak Hadi sama Bu Ami STS, ayo makan STS. Nah, di sini orang-orangnya itu sudah berkurang, Bapak Ibu. Jadi teman-temannya yang dulunya banyak banget STS-nya mulai berkurang. Dan orang-orang yang semakin bertahan di sini ada namanya Pak Budi, Mbak Leli, Pak Nuryadi, semuanya itu rata-rata Pak Budi itu udah mil tim, Pak Nuryadi itu sekarang mil tim, Bu Ami itu presiden tim, Pak Yoyo, Mbak Leli itu sudah presiden tim ya. Jadi asalkan saya itu hanya bercerita tentang pengalaman saya Bapak Ibu, tentang pengalaman saya itu bertahan di Herbal Lab ya. Lanjut Mas Arbi. Nah, kemudian waktu itu Pak Hadi ngadain semacam STS di Wonosobo ya, semacam STS di Wonosobo. Kebetulan itu saya alhamdulillah adalah termasuk salah satu timnya Pak Hadi yang hanya manut karena nggak tahu apa-apa, suruh gini siap, suruh gini siap. Nah, Pak Hadi ngadain acara STS di Wonosobo, kebetulan saya juga di situ ada dan Mbak Warti itu juga ada. Yang saya ceritakan adalah saya dan customer pertama saya di sini juga Pak Yoyo ada, semuanya ada ya. Lanjut lagi Mas Arbi. Pasti. Hah? Kenapa? Kok ketawa? Lanjut, Mas. Oh, ini Mbak Reni ya, suaranya Mbak Reni ya? Iya, betul. Nah, Mbak Reni, nah ini aku jadi grup ini, Mbak Reni. Ini kemudian waktu itu ketika ngadain STS ditanyain, siapa yang di sini pengen jadi supervisor? Nah, saya sama Pak Hadi, tip naik. Ya, siap, saya naik. Nah, waktu itu saya naik, ditanyain mau jadi supervisor dan sebagainya. Tapi saya baru sadar setelah foto ini, setelah beberapa tahun, kok foto saya nggak pernah senyum ya? Kok foto saya di situ selalu jepatur gitu, jepatur itu merengut itu apa? Surem gitu ya. Jadi mereka yang lain pada senyum, Pak Budi, Mbak Warti lainnya pada senyum, kenapa saya nggak pernah senyum Mas Abi ya? Lanjut lagi Mas. Nah, hingga akhirnya waktu itu saya direkognisi menjadi supervisor. Nah, di sini foto saya juga nggak senyum lagi ya. Ternyata saya baru sadar waktu itu ketika lainnya ditanya cara menjadi supervisor gimana. Waktu itu kan seperti itu ya. Ditanya ada yang bilangnya tusuk sate, ada yang belanja segini dan segini. Nah, saya itu supervisornya itu saya ngutang. Jadi orang-orang itu pada ketawa. Ditanya malah jawabnya ngutang. Jadi begini ceritanya teman-teman. Waktu itu saya itu nggak tahu apa-apa. Waktu itu Mbak Warti pengen supervisor. Terus Pak Hadi bilang waktu itu, nah kalau kamu pengen sukses di Herbalife, pokoknya kamu harus sedia uang 15 juta, terus kamu supervisor gitu ya. Nah, siapa? Saya itu kalau di depannya Pak Hadi itu beraninya hanya siap-siap aja, nggak berani membangkang apapun. Nah, tapi di belakangnya saya ngobrol sama teman Pak Hadi itu gimana ya? Saya niatnya bisnis Herbalife, kerja Herbalife, mau lunasin utang kok malah sekarang disuruh utang lagi 15 juta gitu. Nah, nggak tahu. Teman-teman kan bilang gitu ya. Ya nggak tahu. Terus waktu itu saya bingung juga mau ngutang, saya nggak punya agunan apa-apa dan sebagainya. Tapi beruntungnya Pak Hadi itu adalah orang yang saklek, walaupun dia uangnya banyak, dia itu tidak mau ngutangin untuk supervisor. Nah, jadi tepuk tangan sekali lagi untuk mentor saya yang tercinta Pak Hadi dan Bu Ami. Nah, hingga waktu itu Pak Hadi tip, pokoknya ini ada BPKB, kamu tak pinjemin BPKB, kamu muter-muter bank seluruh Wonosobo gitu. Siap Pak, jadi saya siap-siap. Nah, hingga akhirnya saya muter-muter Bank Wonosobo karena saya itu punya angsuran yang nunggak, saya itu tidak diterima, Pak. Nama saya tidak diterima. Hingga akhirnya saya muter-muter ketemu koperasi, waktu itu koperasinya itu adalah Dana Mulia Pak Intigana gitu ya. Nah, hingga akhirnya saya ngutang 15 juta, terus saya direkognisi jadi supervisor. Jadi waktu itu saya supervisor itu nggak tahu apa-apa, diskonnya 50% aja nggak tahu. ID saya itu nggak tahu waktu itu. Kalau saya ID-nya berapa itu nggak tahu, yang penting Pak Hadi nurut, kamu supervisor, ya supervisor. Makanya ditanyain supervisor caranya gimana ngutang ya. Tapi alhamdulillah terima kasih sekali lagi untuk Pak Hadi, walaupun dulu nyuruh saya ngutang, alhamdulillah sekarang saya bisa merasakan perubahan-perubahan yang luar biasa di Herbalife. Tepuk
tangan untuk mentor saya Pak Hadi dan Bu Ami ya sekali lagi. Yeay. Lanjut lagi. Nah, Wah. ini kemudian customer saya itu membuka NC. Nah, jadi saya itu sebenarnya cuma nurut kok customer Mbak Warti itu waktu itu membuka NC, waktu itu NC-nya adalah di Desa Kaliwiro, di Kecamatan Kaliwiro itu kalau dari Kota Wonosobo itu mungkin sekitar 30 sampai 45 menit lah kalau naik motor. Jadi melewati hutan-hutan gitu ya, melewati hutan-hutan pinus. Lanjut lagi Mas Arbi. Wow. Nah, ini customer saya waktu itu buka NC, di sini ada tulisannya Anda bermasalah dengan berat badan monggo pinara. Jadi kalau orang-orang Jakarta yang nggak tahu monggo pinara artinya silahkan datang. Nah, ternyata ini semacam toko jamu gitu ya, hingga akhirnya sorenya itu ternyata dilepas karena nggak boleh ada bannernya seperti itu ya. Tapi semangatnya luar biasa. Di situ saya hanya nurut-nurut, wajahnya juga masih culun-culun gitu ya. Lanjut lagi. Nah, itu hingga akhirnya ini adalah orang yang benar-benar membuat saya itu bersemangat di Herbalife. Saya pengen cerita sedikit tentang orang tua saya. Ini adalah bapak saya dan ibu saya. Jadi waktu itu zaman dulu ketika memulai Herbalife itu saya benar-benar keuangannya kacau. Kacaunya itu seperti ini. Saya baru penghasilan segini tapi punya cicilan waktu itu punya motor Ninja ya. Waktu ini pernah nyicil motor Ninja hingga akhirnya saya itu keuangannya kacau, utangnya malah banyak gitu ya. Utangnya kacau, utangnya banyak hingga akhirnya saya itu disuruh berhenti sama ibu saya. Jadi disuruh berhenti sama ibu saya, pokoknya kalau kamu nurut sama orang tua, pokok kamu berhentilah dari Herbalife gitu ibu saya seperti itu. Nah saya mikir siap-siap. Jadi saya itu malah hampir seminggu lebih tidak pernah ditegur sama ibu saya. Hingga akhirnya saya ngomong lagi sama ibu saya. Pokoknya jawaban ibu saya itu mantep. Kalau misalnya kamu nurut sama orang tua, berhentilah dari Herbalife. Terserah kamu mau nurut apa enggak. 3 kali sampai 3 kali, ibu saya itu benar-benar dengan sangat marah, kalau kamu nurut sama orang tua, berhentilah di Herbalife. Tapi kalau kamu tidak nurut, mau melanjutkan di Herbalife, ya terserah kamu mau jadi apa. Nah, saya sebagai orang yang punya beragama itu sedikit takut, Bapak Ibu. Ibaratnya, kalau saya melanjutkan di Herbalife, saya ibaratnya sudah dispatani itu apa ya? Disumpahin sama orang tua, mau nurut atau tidak, tapi kalau misalnya saya tidak melanjutkan di Herbalife, saya itu mikirnya masa depan saya gimana. Mungkin kalau saya tidak Herbalife, saya akan kembali lagi menjadi kuli bangunan atau kerja di bengkel serabutan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya tetap bertahan di Herbalife karena saya yakin ketika saya melanjutkan di Herbalife, saya justru bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan membahagiakan keluarga saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun entah bagaimana caranya, saya bertahan di Herbalife. Dan sekarang itu benar-benar saya menjadi seperti anak kesayangan beliau gitu ya. Jadi ketika saya pulang, saya kan sering tidur di NC, ketika saya pulang, Mbok, saya kan bilangnya Mbok, Nyongkak pengen makan mie, itu langsung dibikinin. Walaupun adik saya sudah minta 4 kali belum dibikinin, kalau saya minta langsung dibikinin ya. Jadi tepuk tangan untuk ibu saya, untuk ibu saya. Nah, jadi dan beliau itu dia benar-benar sekarang pecinta network Bapak Ibu ya. Walaupun dulu pernah merang saya di Herbalife, sekarang itu malah bapak saya sama ibu saya itu selalu ngomong sama tetangga, kalau misalnya bingung mau kerja apa, coba jalani Herbalife kayak Rotet. Jadi tepuk tangan untuk ibu saya. Jadi teman-teman percayalah, walaupun kadang keluarga kita, orang terdekat kita itu awalnya tidak mendukung kita di Herbalife, asalkan kita tetap bekerja, tetap bertahan, insya Allah kita itu akan menjadi kebanggaan mereka Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk keluarga kita semua. Oke, lanjut Mas Arbi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya bertahan di Herbalife, saya juga tidak menyangka ya akhirnya orang yang dulu mengatakan saya sebagai penjual jamu pelangsi dan kita sama-sama tidak punya masa depan di Herbalife, akhirnya beliau sudah menjadi Getim 2500 Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Warti, tim saya. Lanjut lagi Mas Ardi. Nah, ini dari customer saya yang benar-benar saya menjaga hubungan baik itu, alhamdulillah saya punya 4 cabang NC di Purwokerto dan sekarang itu di Wonosobo ada 3 cabang NC, malahan bukan cuma 1 ya. Lanjut lagi Mas Arbi. Nah, saya juga mempunyai cabang NC di Kudus. Mungkin Pak Hari ikut di training ini. Tepuk tangan untuk Pak Hari dan Mbak Ari. Lanjut Mas Arbi.
Nah, saya juga mempunyai tim cabang NC di Demak. Ini ada namanya Mbak Yuni sama Pak Sadat, ada namanya Pak Wondo dan Pak Titi, ada Pak Ade itu Purwokerto. Tapi kalau Pak Yoyo itu bukan downline saya ya. Lanjut lagi. Lanjut, Pak. Nah, ini juga ini ketika kita foto di Thailand, saya tidak pernah membayangkan ya lulusan SMP PGRI waktu itu bisa ke Thailand, dan ini saya sama Mbak Wati, sama Pak Wondo, sama Pak Dokter Arif. Jadi Dokter Arif itu adalah suami istri itu mereka dokter. Saya itu tidak pernah membayangkan ketika memulai Herbalife, bahkan saya ID aja tidak tahu, tapi saya mempunyai tim di bawah saya itu yang sekarang itu malah justru dokter suami istri dokter, dan beliau itu juga benar-benar ketika menyapa saya itu asik, orangnya asik gitu ya. Jadi percayalah teman-teman, walaupun kita dari bidang bukan dari medis, tapi kita pasti akan diketemukan mempunyai tim dengan orang dokter ya. Dokter bidan juga banyak. Lanjut lagi. Wow, ramenya. Nah, ini saya juga alhamdulillah Bapak Ibu punya tim di Demak yang sebanyak ini. Jadi saya pengen cerita sedikit tentang tim di Demak. Nah, ini adalah timnya Mbak Titik dan Pak Wondo. Jadi waktu itu saya diundang untuk NC sharing di Demak, tapi waktu itu nggak jadi pembicara. Waktu itu pembicaranya kalau nggak salah Pak Yoyo, saya datang ke sana sama Mbak Warti. Nah, begitu saya itu ngobrol sama Pak Wondo. Pak Wondo, ini pesertanya berapa Pak Wondo? Pesertanya itu adalah sekitar 200 sampai 250 orang, Mas Roti. Itu Pak Wondo seperti itu, dan Pak Wondo saya tanya, nah itu timnya siapa aja Pak Wondo? Ini timnya Mas Rotip semua, 200 peserta itu rata-rata minimal SC, tapi timnya Mas Rotip semua. Saya itu terharu, hampir nangis. Saya hanya ingat zaman dulu. Mungkin kalau saya tidak bertahan di Herbalife, saya itu tidak akan mempunyai tim yang sebesar ini. Saya hanya bersyukur, saya hanya lulusan SMP yang hanya nurut sama sponsor dan mentor saya, tapi tidak menyangka punya tim yang sebesar ini di Demak. Jadi teman-teman, walaupun kita kok sekarang belum punya gambaran apa-apa, asalkan kita nurut sama sponsor, nurut sama mentor, dan kita tetap melakukan, insya Allah juga kita akan mempunyai tim yang sebesar ini. Karena saya yang hanya lulusan SMP aja bisa mempunyai tim, saya yakin punya teman-teman semua itu juga pasti bisa punya tim yang jauh lebih besar dari saya. Oke, tepuk tangan untuk tim Pak Wondo dan Mbak Titi dari Demak ya. Lanjut Mas Arbi. Nah, ini ketika ada di Sukses Terminal Magelang. Jadi senangnya itu seperti ini. Senangnya walaupun kok saya hanya lulusan SMP, latar belakang saya bukan orang pintar, tapi ketika ketemu mereka itu, mereka menyapanya itu dengan sangat sumringah. Mbah Rotip, itu rasanya senang. Jadi seperti rasanya terkenal. Oh, sopo-sopo kenal aku, walaupun dia bilangnya Mbah Rotip dan sebagainya, tapi senang. Walaupun saya hanya lulusan SMP ya. Jadi tim itu malah menurut saya bukan hanya seperti teman kerja gitu. Jadi mereka itu hampir seperti saudara. Jadi tepuk tangan untuk tim Demak. Lanjut Pak Arbi. Nah, saya juga alhamdulillah punya tim NC di Tegal. Dan di Tegal itu orangnya adalah luar biasa sekali. Jadi ada namanya Mbak Leni. Mbak Leni itu prestasinya luar biasa di Herbalife ya. Sorry. Bentar Mas Rotip. Kedengeran suaranya? Oke, lanjut Mas. Oke, jadi pokoknya teman-teman percayalah, walaupun kita baru memulai di Herbalife, percayalah asalkan kita terus melakukan, kita itu bahkan bisa mempunyai tim-tim di luar kota ya. Lanjut, Mas Arbi. Oke, nah Mas Arbi, waktunya habis belum ini ya? Belum Mas. Lanjut. Belum ya, oke ya. Nah, teman-teman saya itu hanya sampai 100 peserta nih, woi. Sampai pagi itu kata Pak Yoyo ya. Jadi saya itu pengen cerita mulai NC Bapak Ibu. Jadi teman-teman, mohon maaf teman-teman kalau saya kadang Bapak Ibu, kadang teman-teman ya, nggak masalah lah ya, harap maklum ya. Jadi waktu itu saya memulai NC, saya sudah 8 tahun di Herbalife, tapi saya itu tidak pernah menggunakan NC karena itu adalah saya termasuk orang yang tidak suka NC awalnya. Jadi singkat cerita saya memulai NC di rumah waktu itu, belum sekolah di Pati, punya sekitar 3 customer. Jadi ini teman-teman, ini adalah rumah saya jujur saja masih kayu Bapak Ibu, lantainya juga bukan keramik gitu ya. Artinya bahwa apa Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa saya itu adalah benar-benar orang yang biasa-biasa saja, petani biasa saja. Tapi waktu itu saya memulai NC,
di rumah. Kalau pagi itu mulai NC di rumah, kadang customer saya itu datang bangun, tip, sarapan tip. Ya, saya baru bangun gitu ya. Lanjut lagi Mas Arbi. Nah, jadi walaupun saya tidak pernah buka NC, saya itu sudah 8 tahun di Herbalife, tapi saya itu selalu magang di NC-nya Pak Hadi. Jadi saya itu termasuk pemagang abadi gitu ya. Saya selalu magang di Pak Hadi. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum punya NC, walaupun ketika kita lagi nggak semangat, pokoknya saran saya harus main ke NC. Karena apa? Karena kalau kita lagi nggak semangat kok mainnya sama orang yang bukan orang Herbalife, itu pasti mereka akan bilang, udahlah ngapain bisnis Herbalife, bisnis yang lain banyak. Betul nggak? Tapi ketika kok kita selalu main ke NC, walaupun kita lagi nggak semangat, insya Allah kita itu akan mendapatkan aura-auranya Herbalife. Karena kita melihat orang-orang yang pada semangat itu membuat kita jadi semangat dan bertahan di Herbalife ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur selalu main ke NC-nya Pak Hadi. Nah, lanjut Mas Arbi. Nah, ini saya juga magang di NC-nya Pak Hadi. Ini ada namanya Mas Yanto. Jadi Mas Yanto itu adalah teman baik saya. Jadi setiap hari saya itu pasti main ke NC-nya Pak Hadi, walaupun saya nggak buka NC. Tapi saya mainnya itu ketika Pak Hadi sama Bu Ami itu sudah pulang. Jadi biasanya itu jam 12 siang saya baru main ke NC. Hingga suatu saat saya itu WA Mas Yanto. Bro, Bapake sama Mae di NC enggak? Saya itu kalau bilangnya Pak Hadi sama Bu Ami itu pasti bilangnya Bapake sama Mae. Maaf tak minum ya teman-teman. Nah, saya itu pasti bilangnya selalu Bapake sama Mae. Ya, Mas Yanto itu bilangnya aman bro, oke bro, OTW gitu ya. Saya langsung masuk, wah ternyata pas begitu di dalam masih ada Bu Ami sama Pak Hadi, wah jebakan Batman itu ya. Nah langsung Pak Hadi tanya, Rotip kamu nggak bakat jadi orang kaya? Gitu. Wah rasanya ngenes banget jadi katanya seperti itu. Nggak bakat jadi orang kaya kamu tip jam segini masuk baru ke NC gitu. Terus Bu Ami tip duduk lah. Langsung waktu itu Bu Ami menceritakan menasihati saya sampai Bu Ami itu benar-benar sampai berkaca-kaca sampai mau nangis gitu ya. Lah, saya itu malah jadi nggak enak Bu Ami itu maksa saya menasehati saya itu untuk sekolah di Pati benar-benar sampai berkaca-kaca saya sampai nangis saya itu malah bahkan sampai nggak tega nggak enak temennya Bu Ami menasehati saya kok sampai seperti itu hingga akhirnya ya udah Bu saya tak sekolah ke Pati. Waktu itu ketika Bu Ami yang membuat saya makin greget seperti ini. Ketika Bu Ami bilang, Tep, orang-orang yang sama-sama mulai Herbalife, contohnya Christian dan sebagainya, itu penghasilnya 80 juta loh. Masa kamu cuma mau 5 juta? Kalau kamu nggak buka NC, kamu itu akan ketinggalan yang lain. Aku itu sayang sama kamu, makanya aku maksa maksa kamu sekolah. Ya udah Bu, akhirnya saya sekolah. Sebenarnya awalnya itu sekolah karena saya nggak enak sama Bu Ami ya, tapi sekali lagi teman-teman, bahwa percayalah sponsor sama mentor kita itu adalah orang yang benar-benar memahami kita dan menginginkan kita sukses di Herbalife. Bayangkan kalau Bu Ami nggak menginginkan saya sukses di Herbalife, saya mungkin nggak disuruh sekolah. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus benar-benar mencintai dan menghargai sponsor kita, gitu ya. Jadi tepuk tangan untuk Pak Hadi dan Bu Ami, tepuk tangan untuk sponsor kita semua. Percayalah bahwa mereka itu adalah orang yang menginginkan kita sukses di Herbalife ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Ami dan Bu Ami, mentor saya tercinta. I love you full mentor, Mamake dan Bapake ya. Kalau pas lagi ketemu kamu kayak gitu kan nggak enak ya, malu Pak Arbi ya. Oke, lanjut Mas Arbi. Why? Nah, hingga akhirnya saya itu sekolah ke Pati. Nah, sekolah ke Pati itu saya senang Bapak Ibu karena kita sekolah ke Pati itu seperti membangkitkan semangat saya waktu pertama kali memulai Herbalife. Jadi biasanya orang ketika memulai Herbalife baru diskon 25% itu semangatnya membabi buta, luar biasa. Ya. Tapi ketika dia sudah supervisor, sudah world team malah glow pro. Glow pro itu ibaratnya malah semangatnya jadi turun gitu kan. Padahal kan seharusnya lebih semangat gitu ya. Nah hingga akhirnya pas begitu saya sekolah ke Pati itu seperti membangkitkan semangat saya waktu pertama kali di Herbalife ya. Jadi terima kasih sekali untuk tim Pati, ada Presiden tim Mbak Neng, Pak Wahono, Mas Christian, Mas Hendri, Pak Sanyoto dan lain-lain. Dan walaupun saya ibaratnya kok waktu itu adalah orang yang sudah lama di Herbalife, tapi prestasinya tidak luar biasa, tapi mereka begitu welcome sama saya. Jadi tepuk tangan untuk tim Pati yang luar biasa. Lanjut lagi Mas Arbi. Luar biasa Pati. Ya.
Nah, ini ketika magang saya juga belajar di tempatnya Pak Sanyoto, walaupun NC-nya itu tidak mewah sekali, tapi customer-nya itu ramai dan cantik-cantik gitu. Jadi saya senang ya kalau lihat customer Padang ini. Terus kita diajak makan-makan sama Mas Christian, lanjut lagi. Wih. Nah, hingga akhirnya saya juga sekolah di Magelang. Jadi saya itu sudah 3 kali sekolah di Magelang. Jadi teman-teman yang masih baru sekolah di Magelang kok NC-nya belum jalan, mungkin harus sekolah lagi. Jadi waktu itu ketika saya sekolah di Magelang 10 hari pas masih 10 hari, saya itu sekolahnya gratis. Karena saya itu benar-benar nggak punya uang Pak Yoyo, yang penting aku tak ikut bantu-bantuin lah ya. Terus akhirnya saya sekolah lagi angkatan 27, belum buka NC, dan saya sekolah lagi angkatan 37 dan buka NC. Jadi dan di Magelang itu saya benar-benar sedikit demi sedikit belajar, walaupun karena saya lulusan SMP kan tidak bisa menyerap ilmunya Pak Yoyo yang pinter luar biasa ya, tapi sedikit demi sedikit alhamdulillah saya bisa menerapkan di NC. Jadi tepuk tangan untuk sekolah Encip Magelang, terima kasih Pak Yoyo karena nggak bosan-bosan untuk juga mengingatkan saya gitu ya. Tepuk tangan untuk Presiden tim Pak Yoyo ya. Lanjut. Terima kasih Mas Nah, Yoyo. lanjut ya. Waktunya masih Pak Arbi? Masih ya, hingga akhirnya saya memberanikan diri membuka NC. Nah, jadi saya membuka NC dengan modal pas-pasan. Ya. Kenapa dengan modal pas-pasan? Waktu itu saya sudah 8 tahun di Herbalife, tapi saya 7 tahun itu tidak pernah buka NC. Hingga akhirnya setelah saya sekolah Pati, sekolah Magelang, saya itu buka NC. Nah, buka NC, saya itu awalnya ditawarin ditawarin oper kontrak sama namanya Mbak Trisna. Jadi Mbak Trisna itu adalah dulu karyawannya Pak Yoyo yang nerusin tokonya Pak Yoyo. Nah, ketika itu ditawarin, kan tokonya sepi, terus ditawarin, Tip, kamu mau oper kontrak enggak? Oper kontrak itu NC-nya 10 juta, ini masih sekitar 10 bulan gitu ya. Oke, saya itu tak rasan-rasan itu tak konsultasi dulu sama Pak Hadi gitu ya. Nah, langsung saya tanya ke Pak Hadi. Pak Hadi, saya itu ditawarin oper kontrak untuk buka NC. Jadi NC-nya itu dekat masjid yang depan NC-nya Pak Hadi waktu itu. Hingga akhirnya Pak Hadi bilang, wah nggak usah, kalau kamu mau buka NC, kamu itu buka di luar kota, biar kamu semangat, biar kamu bangunnya bisa pagi dan sebagainya gitu ya. Ya udah nggak jadi. Terus saya seringnya itu nongkrong di toko Abu Dhabi namanya, nggak suatu seminggu atau 2 minggu saya ditawarin lagi. Iya Tep, gimana nggak jadi oper kontrak, sudah bilang sama Mbak Adi nggak boleh. Coba saya tak pikirkan lagi Mbak gitu. Saya prinsipnya pokoknya aku harus buka NC. Kalau nggak buka NC, saya itu bisnisnya nggak bisa berkembang. Saya pikirnya seperti itu. Hingga akhirnya saya ngomongnya sama Bu Ami. Bu Ami, saya itu ditawarin untuk buka NC di depan situ oper kontrak. Nah Bu Ami langsung jawab, ya udah nggak apa-apa buat latihan. Tapi kata Pak Hadi itu suruh buka di luar kota gitu. Lah kalau menurut Bu Ami, kamu buka aja di situ buat latihan. Nanti kalau misalnya kamu sudah customer-nya udah banyak, udah bisa jalanin, kamu baru buka di luar kota. Oh, oke siap Bu. Ya udah saya tak bilang Pak Hadi. Langsung saya bilang Pak Hadi, saya buka NC di situ, tapi saya sudah bilang Bu Ami katanya nggak apa-apa Pak buat latihan Pak Hadi. Ya udah kalau gitu buka aja gitu ya. Jadi saya bilang Bu Ami boleh, baru ngomong sama Pak Hadi gitu ya. Hingga akhirnya saya buka NC itu bukan karena sudah punya uang banyak. Saya waktu itu punya motor Tiger 2010, tak jual waktu itu laku 11.500.000. Nah, padahal motor itu baru 6 bulan. Jadi saya rasain sama teman-teman, rasanya kok eman-eman gitu ya. Eman-eman itu sayang, motor masih bagus, dijual nanti nggak bisa beli motor yang sebagus itu gitu ya. Tapi saya mikirnya seperti ini, kalau saya sekarang jual motor buat buka NC, nanti saya pasti bisa beli yang lebih bagus gitu. Saya pikirnya seperti itu. Jadi tak jual terus buat buka ngontrak NC sama buat Uborampe itu perlengkapan. Nah, perlengkapan untuk kacanya saya gantiin punya teman. Jadi gantiin punya teman, kursinya saya bikin sendiri, yang bikin itu kebetulan bapak saya, jadi nggak perlu bayar ongkos tenaga gitu ya. Terus saya waktu itu akhirnya buka NC dan saya masih punya uang modal 10 juta, jadi saya belanjakan untuk 1.000 volume point. Jadi karena saya mantep gini, ketika kok kita bisnis Herbalife apalagi NC, kalau punya stok 1.000 volume point itu pasti NC-nya jalan. Tapi kalau misalnya stoknya cuma 500 volume point misalnya, itu pasti NC-nya itu kita jalannya nggak bisa maksimal karena kan kita masih dimakan, produknya langsung habis. Jadi saya itu
belanjanya 1.000 volume point waktu itu. Jadi benar-benar saya buka NC itu nggak punya apa-apa, hanya punya kios, sudah bayar kontrakan kios, dan saya punya produk 1.000 volume point. Dan ketika buka NC, saya itu sama sekali belum punya customer. Ibaratnya saya mantep, pokoknya saya sudah sekolah, asalkan saya mau kerja, pasti saya NC-nya jalan. Seperti itu. Hingga akhirnya saya beranikan diri untuk buka. Lanjut lagi, Mas Arbi. Nah, oke, NC saya, karena saya hanya lulusan SMP, pekerjaan yang saya lakukan itu bisanya cuma firean. Karena saya itu ibaratnya tidak punya relasi yang luar biasa, teman-teman saya juga rata-rata jadi ibu rumah tangga itu, jadi pekerjaan saya untuk mencari customer itu andalan saya hanya firean. Nah, ketika mungkin gini, mungkin banyak teman-teman yang baru-baru dan sebagainya akan mikir, kalau firean kan Mas Rotip udah biasa, pasti nggak malu dan sebagainya. Sebenarnya saya juga masih punya rasa izin atau malu dan sebagainya. Tapi saya ketika firean, pasti saya upload di story Instagram. Nanti bisa follow Instagram saya ya, promosi. Jadi biasanya ketika saya mau berangkat firean itu tak tulis upload di story biasanya swidak yuto, jadi 60 yuto. Jadi pikirannya saya ketika bagi brosur, saya nanti bisa 60 juta, 60 juta, 60 juta, 60 juta. Kalau misalnya kita mau bagi brosur, satu kaleng kan pasti jadi gak semangat. Jadi kalau saya biasanya ketika kok mau bagi brosur itu 60 yuto. 60 juta. Awalnya pas pertama buka NC 50 yuto, 50 juta. Tapi sekarang sudah tak tingkatkan jadi 60 yuto, 60 yuto gitu ya. Nah itu setiap hari makanya yang membuat saya itu jadi sering firean. Nah, ketika setelah firean, saya juga biasanya nimbang. Nimbangnya itu kadang nimbang ke mantan saya. Jadi ini adalah yang foto ada sofa itu adalah rumah mantan saya. Mantan saya tapi bukan mantan yang bawa laptop gitu ya. Jadi mantan saya itu dulu dia juga customer saya, terus saya hanya bilangnya, namanya kan Hesti gitu ya, tapi jangan disebarluaskan ya. Aku tuh butuh orang buat ditimbang, kalau nggak ditimbang aku dimarahin juragane gitu ya. Mantannya sedikit Pak Yoyo gitu ya. Ketika nanti aku dimarahin juragane, dimarahin bose gitu ya. Oh ya udah kamu nimbang ke tempatnya aku aja, nanti temanku tak suruh ke situ. Oke, siap, aku OTW ke situ. Nah, nimbang di situ hingga akhirnya walaupun jadi rata-rata mantan saya, ada beberapa mantan saya itu kebanyakan sudah ada di member gitu ya. Jadi ada orang yang beberapa orang mikirnya kalau mantan ya udah nggak pernah kontak. Tapi kalau mantan-mantan saya itu rata-rata adalah konsumsi Herbalife dan member. Karena mikirnya seperti ini, dia sudah nyakitin hati saya kok masa dia nggak beli Herbalife sama saya gitu. Jadi jangan kalau misalnya kita kok melihat mantan kita beli produk ke orang lain itu sama dengan kita melihat mantan kita itu kondangan sama orang lain, rasanya ngenes gitu ya. Jadi mantan itu harus jadi customer gitu ya. Bahkan mantan saya yang bawa laptop itu pernah beli Herbalife sama saya waktu itu satu paket. Mungkin nggak tahu belinya untuk pantas-pantas atau gimana, yang penting dia beli gitu, mikirnya seperti itu. Jadi tips untuk teman-teman yang punya mantan dan belum pakai Herbalife, mantan itu harus jadi customer. Jangan sampai mantan kita itu malah jadi customer orang lain, nanti siapa tahu rekognisi baru rasanya ngenes gitu ya. Harus jadi customer, nggak bercanda ya. Tapi saran saya mantan tetap harus customer. Nah ini juga nimbang di salon teman saya. Lanjut lagi Mas Arbi. Nah ini saya juga melakukan namanya booster lemak. Jadi kalau di fitnessan itu kan biasanya orang susah untuk ditimbang karena mereka itu mikirnya bisa menurunkan berat badan sendiri. Tapi biasanya saya ketika nimbang, bro, aku tak numpang nimbang dong, aku disuruh nimbang nih sama bosnya 10 orang, ya udah ke sini. Jadi begitu orang fitness tahu lemaknya berapa dan akhirnya mereka itu datang ke NC saya. Dan ini saya itu juga selalu booster sama anak-anak sehat way. Anak-anak sehat way itu NC-nya Pak Adi. Lanjut Mas Arbi. Nah ini, jadi saya selalu booster lemak sama anak-anak sehat way, bagi brosur sama anak-anak sehat. Kadang ada beberapa orang yang dia itu hanya mau nimbang sama timnya sendiri. Tapi ternyata kita itu malah lebih enak sama ketika kita bagi brosur atau nimbang itu sama NC orang lain. Karena itu semangatnya beda dan testimoninya itu jadi lebih banyak gitu ya. Lanjut Mas Arbi. Ini ada Adis juga. Adis itu anaknya Pak Hadi. Biasanya tak suruh Mbak Yudis ikut nimbang gitu ya. Nah, saya juga melakukan sick party. Nah, sick party-nya itu saya kadang sick party di MAP saya, kadang juga saya ngikut sick party di Fatma. Biasanya ketika ada member saya yang pengen belajar sick party, saya justru malahan ngajaknya itu sick party-nya di tempatnya Mbak Fatma. Jadi biar dia belajar sama orang lain gitu ya. Lanjut Mas Arbi.
Nah, ini shake party. Jadi shake party itu pernah saya melakukan shake party, jadi malah tidak disuruh masuk ke rumah. Jadi ya tetap kita pede aja, walaupun kita shake party-nya di depan rumah, kita tetap presentasinya tetap kenceng gitu ya. Lanjut lagi Mas Arbi. Nah, ini adalah NC saya. Jadi saya mungkin banyak orang yang mikir buka NC di sini udah ada dan sebagainya. Jadi jangan takut teman-teman bagi yang belum buka NC. Jadi NC itu bukanlah saingan. Jadi tidak ada saingan NC. Nah, jarak NC saya dari NC Pak Hadi itu sebenarnya hanya 100 sampai 200 meter. Kalau jalan kaki itu hanya paling 3 menit lah. 3 menit atau 3 menit atau 5 menit. Biasanya kalau 5 menit itu sudah sambil ngobrol gitu ya. Jadi NC saya dari Pak Hadi itu sekitar 100 sampai 200 meter gitu ya. Dan ada 4 NC di satu kampung, di satu RW. Apanya Bu? Sebentar Mas Arbi ya, ada tamu. Lagi training. Mas Rotip, santai Mas. Di Pak Hadi nggak apa-apa. Jenengan keremai Pak Hadi aja. Nggih. Ya. Di Pak Hadi aja nggak apa-apa. Nggih, betul. Betul, kalau nggak di rumah berarti di NC. Oh, berarti di rumah, Bu, di rumah Pak Hadi. Mungkin ya sudah mulai. Nggih, Bu. Nggih. Makasih, Bu, Pak. Nggih. Nyun sewu pintune nggih. Punten. Nggih. Bentar. Nggih, Bu. Maaf ya, teman-teman. Nggih, tak tutup saya, Bapak, Bu. Hati-hati, nggih. Santai aja Mas Rotip. Ya, Bu. Nggih. Ini ada supervisornya Bu Ami. Nah, dikirain trainingnya itu di sini ya. Oh. Dikirain NC-nya trainingnya di sini. Nanti Mas Rotip ke sana kan, ya, nanti ke sana. Padahal saya yang ngisi ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut Mas. Oke, tak minum dulu. Nah ini, jadi NC itu tidak saingan NC. Jadi jarak dari NC saya ke NC Pak Hadi itu hanya 100 sampai 200 meter. Dan saya buka NC itu adalah di depannya mantan NC-nya Pak Hadi. Jadi dulu Pak Hadi buka NC di Jakarta Seafood namanya. Nah sekarang itu saya buka NC di depannya gitu ya. Di depannya, dan sekarang itu toko yang NC-nya saya itu depan toko selimut zaman dulu. Nah jaraknya kalau NC saya dari Pak Hadi paling 100 sampai 200 meter. Nah, mungkin ada orang yang berpikir, wah, kalau aku deket dengan NC sponsorku ya kalah gitu ya, kalah saing gitu. Sebenarnya enggak, teman-teman. Justru kalau kita buka NC dekat dengan NC sponsor atau mentor kita itu enak, karena kalau pisangnya habis kita tinggal minta gitu ya. Enggak bercanda ya. Bercanda. Artinya apa, Bapak? Teman-teman, ketika kok kita nggak semangat, kita itu pasti akan malu karena NC kita itu kelihatan terus sama sponsor sama mentor kita. Jadi kita mau nggak mau itu dipaksa untuk bekerja gitu ya. Dan NC saya di kampung itu ada 1 RW. Jadi saya malah terinspirasi lagi. Saya punya member namanya Bu Erna. Mungkin bulan ini mau supervisor gitu, besok mau supervisor. Malah tak saran Bu, besok buka NC di depan NC saya aja ya Bu. Masa nggak apa-apa gitu. Artinya apa Bapak? Bahwa NC itu bukan saingan, walaupun kok satu kampung NC-nya 4 NC, tapi semuanya alhamdulillah punya customer-nya masing-masing. Itu customer NC. Nah, customer saya itu kebanyakan itu Pak adalah teman-teman fitness saya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya itu sudah 3 tahun lebih fitness, tapi saya sama sekali tidak punya customer teman-teman fitness. Nah, hingga akhirnya saya itu punya teman fitness, malah dia itu programnya di NC lain, pas ketika saya belum buka NC. Itulah yang membuat motivasi saya, mungkin teman-teman kita itu tidak mau pakai Herbalife, tapi ketika kita buka NC, insya Allah teman-teman kita itu malah ingin main ke NC. Saya punya teman, ada yang baju putih, ini namanya Mas Indras, jadi dia itu kenal saya di fitness sudah lama, tapi dia tidak mau pakai Herbalife. Tapi begitu buka NC, dia malah sekarang itu menjadi pecinta produk Herbalife. Ada namanya juga Mas Hafid. Mas Hafid itu sudah kenal mungkin 3 tahun fitness bareng, tapi sama sekali tidak mau pakai Herbalife. Tapi ketika saya buka NC, saya hanya bilang, Fit, main dong ke NC-ku. Terus dia bilang, Mas, aku kan udah punya suplemen sendiri, nggak usah pakai Herbalife gitu ya. Dan saya hanya bilang, Fit, aku kan nggak nyuruh kamu pakai Herbalife, aku cuma nyuruh kamu main. Kan aku baru buka toko, masa nggak mertake itu nggak main gitulah. Nggak, akhirnya dia main, tak timbang dan sebagainya, akhirnya program, bahkan sekarang
sudah mengajak ibunya dan ibunya itu besok mau supervisor. Jadi teman-teman yang belum buka NC, saya sarankan segera buka NC. Karena kalau kita nggak buka NC, bisa jadi kita akan melihat teman-teman kita itu program di NC-nya orang lain ya. Jadi jangan seperti saya. Lanjut lagi teman-teman. Pak Arfi lanjut, Pak Arfi. Yes. Nah, ini NC saya namanya NC Klub Kita. Jadi NC saya itu dulunya awal buka NC itu adalah isinya anak-anak muda. Nah, tapi saya mikir begitu buka NC isinya anak-anak muda, saya mikir wah kalau anak-anak muda itu ternyata rata-rata dia beli produknya itu hanya sebutuhnya. Karena anak-anak muda itu kan masih pengen masih pengen ganti HP baru, masih pengen beli baju baru dan sebagainya. Hingga akhirnya saya mikir, wah ini kayaknya perlu ibu-ibu nih NC-nya aku biar apa penjualannya itu lebih banyak gitu ya. Karena kalau ibu-ibu kan gimiran, tahu gimiran nggak teman-teman? Gimiran itu pinginan. Kalau yang lain beli network pasti beli network. Hingga saya afirmasinya saya pokoknya harus punya customer ibu-ibu gitu ya. Jadi setiap kali saya punya customer anak muda itu pasti pikiran saya pasti besok ibu kamu harus program. Jadi setiap saya follow up dia, ayo ibu diajak ke NC, ibunya dia diajak ke NC gitu ya. Karena ternyata saya baru sadar kalau kata Pak Yo, afirmasi itu penting. Dulu saya pengen buka NC, customernya anak muda semua. Ternyata begitu saya punya customer anak muda, saya pengen punya customer ibu-ibu, sekarang customernya alhamdulillah ibu-ibu ya. Karena ketika punya customer ibu-ibu senang. Sana beli network, Bu. Beli network ya, Bu. Iya, Bu. Biar bulan madu lagi gitu. Oh, langsung sini. Iya, Pak Mas. Iya, beli. Jadi itu, bersyukurlah kalau punya customer ibu-ibu ya. Lanjut lagi, Mas Arbi. Nah, ini customer saya, anak mudanya banyak. Sekarang itu malah, alhamdulillah customer saya itu sekarang seperti tempat bercandaan. Ibu-ibunya banyak, anak-anak muda banyak. Jadi ibu-ibu sekarang berjanjian malah kayak anak-anak muda. Lanjut Mas Arbi. Wih. Lanjut. Nah, ini customer saya. Nah, ini Bu Erna ini yang pojok ini, yang bawah. Yang pakai, ini kan ada pink, yang coklat, yang pakai celana baju panjang hitam. Nah, bentar, kebanyakan Mas Arbi. Naik dulu Mas Arbi sebelumnya. Nah, ini Bu Erna itu yang ini. Nah, Bu Erna itu yang ini. Jadi, Ibu Erna, Ibu Erna itu dulu adalah Ibu Erna itu ibunya Mas Hafid namanya. Mas Hafid itu teman saya fitness yang apa namanya teman saya fitness yang setiap hari. Jadi setiap hari kan saya selalu nganterin Mas Hafid itu sampai parkiran. Jadi saya bilang, Fit, mamamu diajak ke sini. Iya Mas Rote, mamamu diajak ke sini. Sampai akhirnya 3 bulan itu Bu Erna masuk ke NC. Dan begitu masuk ke NC, ternyata Bu Erna itu malah menjadi pecinta produk yang luar biasa. Dan alhamdulillah Bu Erna itu kemarin sekolah di Pati. Jadi terima kasih untuk tim Pati, Pak Wohono dan Mbak Neng, dan teman-teman Pati semua. Bu Erna itu begitu sekolah di Pati luar biasa, dan kemarin ikut meeting bisnis. Jadi meeting bisnis itu Bu Erna malah Pak Hadi bilang, kayaknya Bu Erna itu calon pebisnis loh. Nah, saya nggak tahu, kebetulan Pak Hadi sama Bu Ami kok bisa lanyah banget menyebutkan nama Bu Erna. Biasanya saya hanya mikir kalau Pak Prestim sudah menyebutkan namanya itu dengan mudahnya, biasanya itu orang itu mau jadi pebisnis gitu. Besoknya Bu Erna itu mau supervisor. Malah kemarin sempat, Bu nanti dulu supervisornya besok aja. Oh iya, nah insya Allah besok itu sudah mau genepin supervisornya karena tinggal 1.500 volume point. Dan kemarin tadi siang itu di NC saya sampai jam 4 sudah ngitung 19 juta. Mas Rotip transfernya sekarang apa? Besok aja Bu, udah sore. Oh iya. Jadi saya agak jaim dikit ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya customer yang anak muda, saya sarankan kita harus mikirnya ibunya harus program. Karena kalau ibunya program, satu keluarga itu pasti program semua. Betul nggak ya? Lanjut teman-teman. Nah, ini customer saya juga anak-anak muda. Ini ada namanya Mas Hafid. Nah, Mas Hafid yang saya ceritakan. Nah, keuntungannya Mas Hafid ngajak Bu Erna itu dia sekarang nggak pernah beli produk yang beli produk ibunya gitu ya. Dan saya ini Bu Erna ini juga customernya sudah banyak. Tadi pagi di ini saya sudah 10. Jadi teman-teman kalau misalnya yang masih kebingungan mencari customer, saya sarankan untuk sekolah di Pati. Nanti insya Allah customer teman-teman semua bisa mencari customer dengan mudah gitu. Lanjut lagi, Mas Arbi. Nah ini saya juga ngajak customer saya itu makan siang biasanya. Kalau kolo-kolo itu bahasa Indonesianya apa Mas Arbi? Apa ya? Kolo-kolo. Waduh. Ya kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang kalau misalnya lagi hari Sabtu
Bu, ayo kita cide, Bu. Ah, Mas Rotip nyuruh diet kok malah ngajak cide. Nggak apa-apa, tenang aja, kita bawa mie. Jadi tak ajak makan mie. Habis itu sambil makan mie, kalau udah selesai, biasanya pada marah-marah, Mas Rotip ini kacau. Nah, mulai Pak besok diet lagi. Hari Minggu udah nggak cide, karena hari ini cide ya. Tapi jangan lupa mix fiber. Jadi mereka itu pakai mix fiber. Tapi biasanya itu kalau cidenya itu, saya melihatnya kalau orang ini sebulan sudah programnya tertib, biasanya tak ada ajak cidai buat biar saya itu kelihatan baik di mata mereka. Jadi kalau customer saya itu selalu bilang Mas Rotip itu coach paling baik banget katanya, karena saya itu kan nggak pernah apa-apa, pokoknya kan ajak makan-makan, yuk. Sampai asisten saya itu bilang begini, enak banget yo jadi Mas Rotip, yang blender aku, yang layanin aku dan sebagainya, yang dikatain baik Mas Rotip, padahal saya puding gitu. Jadi buatlah teman-teman customer itu merasa bahwa coach kita itu paling baik gitu ya. Lanjut lagi, Mas Arfi, itu hanya bercandaan ya. Oke. Wah. Nah, ini adalah sharing sedikit keuntungan NC saya. Sebentar saya tak ambil buku soalnya nggak kelihatan Mas Arfi. Oh, ini kelihatan ya. Nah, ini awal saya membuka NC, saya itu buka NC bulan Februari di akhir bulan. Jadi keuntungan saya itu bulan penjualan saya kok nggak kelihatan. Nah, jadi 1 minggu terakhir omset NC saya itu kurang lebih 3.600.000, modalnya 2 juta, untungnya 1.200.000. Oke. Lanjut lagi, ini bulan Mei keuntungan omsetnya itu 27 juta, untungnya 7 juta. Bulan Juni omsetnya itu 23 juta, untungnya omsetnya 17 juta, untungnya itu 6.200.000. Nah, ini bulan Juli penjualannya luar biasa sekali karena bulan Juli itu kan kemarin kalau nggak salah puasa. Jadi teman-teman yang stoknya masih dikit menjelang puasa harus punya stok karena biasanya penjualannya itu meningkat. Bulan Juli itu saya modalnya 32 juta, omsetnya 32 juta, modalnya 24 juta, untungnya 8 juta. Karena alhamdulillah bulan puasa kemarin penjualannya itu luar biasa. Insya Allah juga bulan puasa ini penjualannya itu lebih luar biasa lagi karena semakin kesini itu orang malahan ketika bulan puasa itu dia selalu mengandalkan shake. Bahkan saya punya customer namanya Mbak Sinta, itu dia namanya orang Kebumen, dia itu hanya beli shake sama pipi ketika pas bulan puasa. Jadi saran saya teman-teman menjelang bulan puasa harus punya stok karena jangan sampai kita ada yang mau order untuk persiapan sahur malah kita belum punya produk ya. Oke, lanjut. Nah, ini bulan Agustus itu modalnya 20 juta, omsetnya 20 juta, omsetnya itu modalnya 15 juta, untungnya 4.900.000. Rata-rata itu minimal 5 juta. September omsetnya 28 juta, modalnya 24 juta, untungnya 6.500.000 gitu. Lanjut, nah ini Oktober itu 30 juta. Nah, ini ternyata penjualannya. Jadi kalau pembukuan seperti itu yang nulis bukan saya tapi asisten saya. Kadang saya nggak ngecek gaya-gayaan Mas Ardia nggak ngecek. Jadi omsetnya itu ternyata 30 juta 900, modalnya 28 juta, untungnya 7 juta 800. Ternyata untung NC bulan Oktober itu adalah hampir 8 juta. Nah, ini Januari. Nah, ternyata langsung di Januari itu kemarin untung omsetnya berapa ini ya? Januari 2020 itu di sini cuma ditulis untungnya itu 5.020.000. Februari itu untuk untungnya 6.366.2.000. Nah, itu Februari kemarin itu untungnya 6 juta. Jadi rata-rata NC saya walaupun NC-nya saya kecil berdekatan dengan NC Pak Hadi, alhamdulillah rata-rata keuntungan saya NC saya itu 6 juta. Dan lanjut, udah. Nah, ini adalah ini royalti. Nah, teman-teman semua, mohon maaf, ini saya bukannya sombong, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi saya, Bapak Ibu, jadi teman-teman semua bahwa di Herbalife itu adalah benar-benar ada uangnya. Nah, jadi saya selalu bilang sama customer dan member-member saya yang ingin bisnis, Herbalife itu adalah ladang emas. Kalau kita nggak ikut ngambil emas, maka orang lain semua yang ngambilin. Jadi hanya sesimpel itu, dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya juga ada namanya royalti. Ini mohon tidak mengambil foto dan disebarluaskan. Jadi disclaimer, hasil setiap individu bervariasi. Jadi saya pernah ditransfer dari Herbalife itu 29 juta, 27 juta, 29 juta, ini 28 juta. Terus yang bulan kemarin itu bulan Januari saya alhamdulillah ditransfer sama Herbalife 39 juta 600.
Dan bulan kemarin saya itu ditransfer sama Herbalife 33.600.000. Nah, mungkin bagi teman-teman uang 33 juta itu uangnya sedikit bagi teman-teman. Tapi saya hanya bersyukur, saya hanya membandingkan saya dulu kerjanya di toko gajinya 400 sampai 600 ribu, satu bulan alhamdulillah saya diberi Herbalife sama Herbalife itu 33.600.000 satu bulan. Jadi tepuk tangan untuk Herbalife dan tepuk tangan untuk mentor saya yang luar biasa Pak Adi dan Bu Ami, karena tanpa beliau saya mungkin tidak akan merasakan namanya uang 33 juta itu seperti apa. Jadi tepuk tangan, mohon tepuk tangan untuk mentor saya yang luar biasa, Pak Adi dan Bu Ami. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan good chairman tahun 2021 ya. Ini kalau saya bisa, semua pasti bisa. Karena yang lulusan SMP aja bisa mendapatkan royalti dari Herbalife 33 juta. Kalau yang SMA, S1 itu pasti jauh lebih bisa ya. Lanjut Mas Arbi. Woi. Nah, mungkin ini mohon tidak mengambil foto. Jadi mungkin buat teman-teman mobil yang namanya mobil Brio itu mobil murahan teman-teman ya. Tapi ini adalah mobil impian saya dari dulu waktu tahun 2014. Jadi saya tuh seneng banget sama mobil Brio. Jadi kalau ditanya Pak Hadi, cita-citamu pengen apa, Tek? Aku pengen beli mobil Brio dan mengumrohkan bapak sama ibu saya, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah 3 bulan yang lalu saya bisa beli mobil Brio, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan senangnya itu ternyata bukan pas pertama kali mobilnya itu datang ke rumah. Jadi waktu itu sebelum mobilnya datang, bapak saya itu bilang, Tep, ibu kamu itu Mbok itu malah stres gitu. Lah, stres ngapa toh Mbok? Yang lain itu anak-anak yang lain ketika bisa beli mobil, orang tuanya itu malah senang. Mbok itu bukan stres karena gimana-gimana, Mbok itu stres karena bukan stres tapi terharu. Rasanya belum percaya besok kok kamu mau beli mobil gitu ya. Wah, tapi ibu saya itu sampai berkaca-kaca hingga akhirnya besok mobilnya datang, orang kampung itu tetangga saya itu pada bingung, mobil sopo anyar. Jadi serasa nggak percaya bapak saya yang hanya petani biasa, kerjaannya di sawah hanya nyangkul, alhamdulillah anaknya itu bisa beli mobil. Dan yang lebih senang lagi, begitu saya selesai selamatan tahu ya teman-teman, syukuran. Jadi selesai syukuran, ibu saya itu sambil salaman, sambil meluk saya. Jadi mungkin itu pertama kali saya dipeluk sama mbok saya gitu ya. Jadi ibu saya sambil meluk, sambil nangis, selamat ya Tep, akhirnya kamu dapat mobil, mudah-mudahan kamu tambah sukses, tambah berkah, mudah-mudahan kamu segera miliuner Tim. Walaupun ibu saya itu sebenarnya nggak tahu Miltim itu apa. Dan saya itu benar-benar terharu. Dan ibu saya itu malah, kapan-kapan ibu diajak undangan bareng ya pakai mobil kamu. Siap, Bo, gitu ya. Tapi bersyukurnya itu Bapak Ibu. Mungkin kita sudah bisa memenuhi kebutuhan atau kebutuhan kita sendiri. Tapi kita itu di Herbalife fokuslah untuk membahagiakan orang tua kita. Karena insya Allah Bapak Ibu, di Herbalife itu adalah jalan yang paling mudah untuk membahagiakan kedua orang tua kita gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah nawarin Bapak Ake saya sama Mbok saya nawarin umroh. Karena saya itu pernah nadar kalau saya gajinya 25 juta tak tawarin, tapi ternyata Bapak sama Ibu saya nanti lah kamu kalau kamu sudah Miltim kita umroh bareng-bareng. Oke, siap alhamdulillah. Jadi orang tua saya itu malah menginginkan saya itu pengen beli rumah dulu. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan kedua orang tua saya selalu diberi kesehatan gitu ya teman-teman, hingga akhirnya saya bisa melihat saya rekognisi menjadi presiden tim cepat atau lambat gitu ya. Mohon doanya teman-teman. Lanjut Mas Arbi. Nikah dulu, nikahnya nanti lah gitu ya. Nah alhamdulillah Bapak Ibu, berkat di Herbalife itu saya bisa jalan-jalan ke Taiwan. Nah ini saya pernah mengikuti tahun kemarin, saya pernah ikut FPTR di Taiwan. Nah, saya itu sebenarnya gini teman-teman, dari orang-orang ini, mungkin orang-orang yang penghasilannya paling kecil itu saya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tapi saya sangat bersyukur karena benar-benar pas jalan-jalan ke Taiwan itu saya benar-benar jalan-jalan. Bahkan waktu itu belanja payoyo, belanja apa-apa ditukoni. Bahkan saya sampai nggak sadar di Taiwan itu saya sekitar habis 15 juta Mas Arbi. Nah, ternyata tapi itulah bersyukurnya di Herbalife kalau kita sudah get tim gitu ya. Jadi uangnya sekarang habis buat belanja, besok tanggal 15 masuk lagi gitu ya, gaya bercanda. Tapi insya Allah Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalnya kita sudah sampai ke Taiwan itu keyakinan kita di Herbalife itu tambah kuat lagi.
Saya hanya membayangkan Bapak Ibu, kalau saya nggak di Herbalife, saya itu paling jauh mungkin jalan-jalan ya ke Jogja lah. Ke Jogja, ke Jakarta itu karena kerja. Tapi alhamdulillah kemarin bisa ke Taiwan, dan ke Taiwan itu benar-benar jalan-jalan dan nggak takut belanja gitu ya. Enggak ya gitu. Lanjut lagi gitu ya. Lanjut Mas Arbi. Wih. Nah, ini di FPTR Taiwan, dan kemarin yang lebih saya senang lagi itu jadi ke Taiwan itu saya bukan hanya sendiri. Jadi di situ ada Mbak Warti, ada Pak Hari, ada Pak Wondo. Pak Warti sudah ke tim 2.500, Pak Wondo sudah mil tim, Pak Hari sudah ke tim 2.500. Insya Allah tahun depan Mbak Titik sama Pak Wondo itu miliar tim. Mungkin kita awal-awal memulai herbal sama-sama tidak tahu bayangan oh masa depan kita itu seperti apa. Tapi asalkan alhamdulillah kita termasuk orang yang bertahan dan selalu nurut sama sponsor dan mentor, kita selalu nurut sama Pak Hadi, dan alhamdulillah kita bisa jalan-jalan dan training di Taiwan ya. Tepuk tangan dong untuk tim saya yang luar biasa, Mbak Warti, Pak Hari, Pak Titik, dan tepuk tangan untuk Pak Hadi dan Bu Ami ya. Lanjut lagi. Nah, next Mak Arbi. Nah, ini kebetulan saya juga jalan-jalan ke Bali. Jadi karena saya nggak lulus SMA, nggak sekolah SMA, jadi saya itu belum pernah jalan-jalan ke Bali. Biasanya itu kan orang yang liburan, sekolah yang liburan ke Bali kan yang SMA ya. Karena saya lulusan SMP Buangan, jadi saya itu nggak pernah ke Bali. Jadi begitu ada NC Retreat di Bali, jadi saya ngotot, wah saya harus VIP. Saya harus VIP, dan alhamdulillah jadi bisa VIP di Bali, dan yang lain itu berangkatnya hari Rabu. Saya itu Selasa sudah berangkat ke Bali. Dan gaya-gayaan mumpung masih bujangan gitu, pesawatnya Garuda. Mumpung budgetnya masih satu. Kalau udah nikah pesawatnya lain nggak apa-apa ya Pak Arbi nanti. Nggak bercanda ya. Jadi saya menyempatkan diri untuk jalan-jalan ke Bali waktu itu, walaupun sendiri, yang penting saya jalan-jalan gitu ya. Jadi tepuk tangan untuk Herbalife, karena berkat Herbalife saya juga bisa jalan-jalan ke Bali gitu ya. Lihat pantai, nggak lihat susu jemur gitu, nggak lihat pantai Mas Arbi ya, lihatnya pantai ya. Lanjut, bercanda ya biar nggak sepanang. Nah ini ngikutin NC Retreat di Bali, dan alhamdulillah tim yang ikut juga banyak Bapak Ibu. Jadi senangnya itu kita bisa bareng-bareng jalan-jalan sama tim. Lanjut lagi Mas Arbi. Woi, ini ada foto. Nah, ini Bapak Ibu, saya hanya pengen sharing sedikit. Jadi ini adalah orang-orang yang bertahan Bapak Ibu. Kita bisa melihat orang-orang yang di atas sama di bawah ini. Jadi kita ketika kok memulai training, di awal-awal training spektakuler itu sama sekali kita itu ibaratnya orang yang nggak tahu apa-apa. Mungkin Pak Hadi waktu itu mungkin baru get team. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Pak Hadi nyuruh training, berangkat ke Jakarta siap, berangkat kemana siap. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun kita trainingnya itu di spektakuler tidak tahu apa-apa, dan saya tetap bertahan di Herbalife, Pak Adi nyuruh gini manut dan sebagainya, alhamdulillah kita bisa training di Taiwan gitu ya. Lanjut Mas Arbi. Lanjut. Nah, ternyata sesi saya sudah selesai teman-teman. Nah, saya hanya berpesan, bukan berpesan, inspirasi Rotip Sebastian. Jadi ini buat teman-teman, jika Anda merasa tidak percaya diri dan minder karena tidak menarik, apalagi saya teman-teman semua yang fotonya itu katanya mirip Kangen Band. Jadi kalau orang bilang, "Oh, Mas Aril," tapi begitu saya melihat foto, oh, perasaan miripnya Kangen Band ya, mirip Aril. Berarti orang yang muji saya itu ternyata dulu cuma ngelombo gitu ya. Ngelombo itu buat senang-senang. Nah ini, jika Anda merasa tidak percaya diri dan minder karena tidak menarik, apalagi saya yang modalnya Herbalife itu hanya seperti itu. Nah, jika Anda tidak berpendidikan tinggi, apalagi saya, banyak orang lah aku nggak bisa ngomongin nutrisi, aku nggak bisa ngasih pelajaran dan sebagainya. Apalagi saya, Bapak Ibu, saya hanya lulusan SMP. Saya itu hanya lulusan SMP dan menjalankan Herbalife itu sesuai yang saya bisa. Jadi kalau saya yang hanya lulusan SMP bisa, itu teman-teman semua pasti bisa ya. Nah, jika Anda merasa tidak punya relasi, apalagi saya, karena saya itu hanya lulusan SMP yang SMP-nya waktu itu menerima SMP yang dulunya tawuran, di SMP saya itu pasti diterima. Jadi teman-teman pasti bisa. Latar belakang relasi, itu saya yakin relasi teman-teman semua itu pasti jauh lebih hebat daripada saya. Nah, jika Anda merasa tidak punya modal, apalagi saya teman-teman, saya itu menjalankan Herbalife sama sekali tidak punya modal. Bahkan waktu itu saya yang tertanam di pikiran saya ketika saya menjual sik 1 untungnya 75.000, sebulan saya bisa mengangsur
angsuran saya 650.000, modal saya nggak punya sama sekali, waktu itu untuk member 550 saya ngutang, motor saya dipinjemin Pak Hadi, HP saja saya dipinjemin Mas Yadi, dan untuk bagi brosur, setiap hari itu saya harus pinjam uang sama Mas Yadi untuk beli bensin dan untuk parkir. Artinya teman-teman semua bahwa di Herbal Lab modal itu bukan alasan. Asalkan kita mau, itu kita pasti bisa menjalankan Herbal Lab. Dan yang paling penting lagi, kita harus benar-benar manut sama sponsor kita. Karena percayalah teman-teman semua bahwa sponsor kita itu adalah orang yang menginginkan kita sukses di Herbal Lab ya. Mau sama dengan bisa dan manut sama dengan sukses. Nah ini kunci saya hanya manut. Jadi Pak Hadi itu selalu menerapkan dalam pikiran saya, jika perusahaan-perusahaan besar yang maju, isinya orang-orang pinter, sekolahnya tinggi, mereka itu dididik dan ditraining agar manut dan nurut agar goal perusahaan tercapai. Contohnya simpel saja Bapak Ibu. Kalau misalnya orang itu pekerja bank, kalau mereka kok nggak nurut sama perusahaan, mereka pasti akan dikeluarkan. Kalau mereka kerja di misal Nasmoko, sales Nasmoko, ketika nggak nurut sama perusahaan, itu pasti ditendang dari perusahaan, walaupun mereka itu lulusannya SMP. Nah, jika mereka yang S1, lulusan SMA aja bisa nurut sama perusahaan, dan nurut sama ibaratnya atasannya, maka jika orang yang pinter-pinter saja mau manut, maka saya yang hanya lulusan SMP dan tidak tahu apa-apa, saya harus lebih manut. Karena saya yang tertanam di pikiran saya ketika Pak dibilang, kalau ada orang yang manut, itu pasti orang pinter. Tapi kalau biasanya orang yang nggak nurut, yang ngeyelan, itu biasanya orang yang nggak pinter, gitu kata beliau. Kata Badi begitu. Jadi saya mau nggak mau harus manut. Karena kalau saya nggak manut sama sponsor, saya mau patokannya siapa ke Herbal Lab? Karena saya yakin sponsor saya itu adalah orang yang sudah tahu jalannya di Herbal Lab. Jadi tepuk tangan untuk mentor dan sponsor saya Pak Adi tercinta dan Bu Ami sponsor tercinta. Jadi teman-teman semua harus dan wajib mencintai sponsornya, walaupun kadang sponsor kita itu serasa maksa kita training, maksa kita sekolah, tapi percayalah bahwa mereka itu adalah orang yang menginginkan kita di Herbal Lab ya. Jadi tepuk tangan untuk presiden tim kita semua, Pak Adi dan Bu Ami, tepuk tangan untuk mentor kita semua. Insya Allah mereka adalah orang yang menginginkan kita sukses di Herbal Lab. Ya, seksi saya sudah selesai. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada ngomong saya nggak jelas, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Inggris yang nggak jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya lulusan SMP. Terima kasih banyak dan jangan lupa follow Instagram saya. HBL Promosi ya. Doakan teman-teman, mudah-mudahan tahun ini saya bisa menjadi milenial team dan menginspirasi teman-teman Herbal Lab di seluruh Indonesia gitu ya. Amin. Nah ini ada tanya jawab Mas Arbi. Ada dong. Oh ya, tanya jawabnya gampang-gampang aja Mas Arbi ya. Oke ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Oke, siapa yang mau tanya? Yang gampang aja. Oke, teman-teman. Kita ucapin terima kasih dulu ya sama Mas Rotip ya. Terima kasih Mas Rotip. Sama-sama teman-teman semua. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kalau yang ada yang nggak pas, jangan diterapkan karena ini saya hanya sharing tentang perjalanan saya menjalankan Herbal Lab. Kalau misalnya tidak pas dijalankan di tempatnya teman-teman, tidak usah ditempatkan. Saya hanya berharap kalau saya yang lulusan SMP aja bisa, teman-teman semua pasti jauh lebih bisa. Oke? Ya, pertanyaannya yang gampang-gampang. Minum dulu Mas Rotip sambil minum dulu ya. Ya, sebentar. Untung saya sediaan energi ya. Oke, teman-teman ya, luar biasa sharingnya Mas Rotip ya, sangat menginspirasi ya. Jadi apapun halangan kita ya, nggak punya relasi, nggak punya modal ya, nggak bisa ngomong, sekolahnya nggak cukup gitu ya, Mas Rotip bisa ngebuktiin ya teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita tutup ya. Malam ini saya buka slide pertanyaan dulu. Nah, coba kalau yang mau nanya, ayo boleh ya, ketik ya, boleh ketik. Nanyanya apa nih? Nah, bentar. Saya baca dulu nih Mas Rotip ya. Ya. Ya nih, pertanyaannya gini, Mas Rotip. Ya, Pak Arbi. Dari Mbak Nurul. Gampang aja Mbak Nurul. Saya buka chatnya, mana Mbak Nurul? Nggak usah. Bentar. Nah, Pak Arbi aja, Pak Arbi.
Gimana Ana Pak Arbi? Nurul. Pertanyaannya gimana? Pak Bentar. Arbi aja nggak apa-apa? Aku unmute aja. Ya, oke. Mana nih, nggak bisa. Unmute. Dibacain Mas Arbi aja nggak apa Mas Arbi? Mau dibacain aja ya? Ya. Oke. Pertanyaan dari Mbak Nurul. Apa why Herbalife terkuat, Mas Rotip? Apa mau balas dendam sama mantan? Udah itu doang. Nah, jadi Herbalife saya seperti ini. Sebenarnya karena saya hanya lulusan SMP, saya itu mikirnya yang sederhana. Kalau saya tidak menjalankan Herbalife, saya mau kerja apa lagi? Yang bisa mengantarkan saya bisa beli mobil, dan yang paling penting saya itu ingin mengangkat derajat orang tua saya, teman-teman semua. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang uangnya udah banyak dan sebagai Herbalife-nya sendiri-sendiri. Tapi saya hanya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Karena gini, ibu saya itu malah pernah cerita, wah kamu itu mau jadi apa kalau nikah sama bapak saya. Jadi malah ibu saya itu cerita-cerita ternyata pas udah punya mobil. Dan alhamdulillah itu menjadi semakin saya kuat di Herbalife, bahwa saya sukses di Herbalife karena saya itu pengen membahagiakan kedua orang tua saya gitu. Karena yang namanya mau nggak mau, yang namanya di desa itu kan kalau orang tuanya sekedar tukang macul dan sebagainya kan pasti dihargainya nggak begitu gitu ya. Dan saya itu pengen sukses di Herbalife karena saya benar-benar pengen membahagiakan kedua orang tua saya dan mengangkat derajat orang tua saya. Sebatas itu aja di Herbalife. Herbalife saya. Dan saya hanya mikir kalau saya nggak di Herbalife, saya itu bisa kerja lain, tapi mungkin tidak bisa mengantarkan impian-impian saya seperti yang lainnya, gitu ya. Oke. Oke. Pertanyaan kedua ya, Mas. Oke, Mas Arbi, yang gampang-gampang aja ya. Pertanyaan kedua dari Bang Heru. Mas Rotip, ini susah nih. Mas Rotip, kalau galau terdalam itu kapan? Itu pertanyaan. Terus lolos dari galau itu gimana rasanya? Nah, pertanyaan Bang Heru. Galau terdalam itu adalah pertama kali ada sistem encip masuk ke Indonesia. Mungkin bukan cuma saya yang galau gitu ya. Mungkin semua orang di Indonesia yang awal-awal generasi tua seperti saya itu juga merasakan galau. Karena apa? Karena galaunya gini, aku biasa dodolan untungnya 1 juta, ketika encip masuk itu jualan untung paling-paling kan dari 1 gitu ya. Jadi galaunya itu awalnya di situ. Tapi begitu saya bisa nurut sama Pak Hadi, mengikuti encip, lama-lama saya itu benar-benar paham bahwa orang yang menggunakan NCIP yang diajarkan Pak Yoyo itu prestasinya meningkatnya terus-menerus. Dan itu membuat saya sadar bahwa seharusnya orang-orang yang masuk Herbalife di awal-awal sekarang itu tidak ada kata-kata galau. Karena apa? Karena Pak Yoyo Sapadi itu sudah benar-benar menciptakan sistem yang sebenarnya tinggal kita ngikutinnya mudah. Kalau awal-awal kita dulu Mas Arbi kan susah Pak Arbi. Walah, mau menerima encip rasanya kok galau banget. Tapi begitu encip sudah jalan seperti ini, orang-orang yang masuk ke Herbalife itu sebenarnya dia harus bersyukur karena menjalankan Herbalife itu sudah benar-benar dengan cara yang halus dan benar-benar mudah gitu, karena sudah ada sekolahnya. Jadi kita harus tepuk tangan sama kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Yoyo, karena beliau itu yang mengajarkan encip, dan begitu ternyata menjalankan encip itu adalah sesuatu yang paling mudah di Herbalife menurut saya saat ini gitu ya. Dan bangkit dari kegalauan itu yang namanya bangkit dari kegalauan itu yang paling penting itu kita harus main ke NC. Jadi kalau kita lagi galau banget, saran saya itu mainlah ke NC. Mainlah ke NC karena apa? Karena kalau kita lagi galau, mainnya sama orang yang bukan Herbalife itu pasti mereka akan nyuruh kita berhenti di Herbalife. Ngapain lu bisnis Herbalife? Bisnis yang lain aja gampang, jelas yang real aja lah, nggak usah yang MLM-an kayak gitu. Pasti akan nyuruh seperti itu. Tapi ketika kita main ke NC, kita akan mendapatkan auranya. Oh, NC-nya dia aja jalan, masa aku nggak jalan gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman semua, ketika saya sudah mulai sekolah encip, mulai sekolah padi, alhamdulillah saya itu tidak merasakan galau yang terdalam gitu ya, karena saya bisa melihat kalau ada NC-nya Mas Christian rame kok NC saya sepi, berarti saya kurang bekerja. Kalau ada NC-nya Pak Hadi rame kok NC saya sepi, berarti saya kurang bekerja. Jadi kita hanya tinggal melihat diri kita. Kalau NC gue kok sepi, NC-nya sana rame,
bukan NC-nya dia yang salah, tapi NC-nya kita yang sepi karena kita kebanyakan galau dan tidak bekerja. Nah, gitu. Mungkin itu bisa menjawab. Jadi jangan sekali-kali galau karena kalau kita galau nanti yang lain sudah naik level kita masih galau gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Satu lagi ya Mas Rotip ya pertanyaannya. Oke, boleh. Yang penting yang gampang-gampang aja. Oke. Oh, ini dari Mas Deki. Kalau yang susah-susah tanyanya sama Pak Yoyo sama Pak Hadi ya. Oke, apa Mas Arbi ya? Oh, ini pertanyaan dari Mas Deki. Wah, ini kapan nikah biasanya tanya. Bukan. Apa motivasi Mas Rotip membentuk tubuh? Nah, mungkin hasil produknya kok bisa ya, bagus banget gitu mungkin seperti itu. Nah, jadi gini, motivasi saya membentuk tubuh itu bukan karena saya pengen gagah-gagahan, punya badan yang bagus, itu bukan. Motivasi saya membentuk tubuh itu karena tubuh saya itu adalah tempat saya jualan gitu Mas Arbi. Jadi hanya sebatas itu. Fitness itu atau olahraga itu saya anggap sebagai pekerja. Jadi Bu Ami itu pernah bilang sama saya, Tip, kalau yang namanya olahraga, makan bagus, istirahat yang cukup itu dihitung kerja, Tip, di Herbalife. Jadi olahraga itu dihitung kerja. Kalau lagi ngomongin pacar itu lah nggak dihitung kerja gitu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi motivasi saya membentuk tubuh dan menaikkan berat badan itu saya hanya berpikir badan saya ini adalah tempat satu-satunya saya jualan. Gitu. Jadi kalau bagaimana kita mau jualan Herbalife-nya nyaman kalau misalnya kita badannya aja mohon maaf itu masih kacau. Bagaimana kita mau jualan Herbalife-nya itu ngomongnya berani tegas di depan customer, jangan makan gorengan. Kalau misalnya kita makan gorengan, contohnya seperti itu. Jadi saya sesimpel itu. Jadi kalau motivasi saya membentuk tubuh itu karena tubuh saya itu adalah tempat saya jualan. Jadi ketika mereka ada yang ayo lemak perutnya turunin, lemak tubuhnya turunin. Mas Rotet lemak tubuhnya berapa? Lemak tubuh saya 16 loh. Kamu kan masih 27. Nah biasanya seperti itu. Biar kita nggak malu sama customer sebenarnya seperti itu. Betul. Kalau saya seperti itu, cuman kan motivasinya orang beda-beda gitu ya. Betul Mas Rotip. Oke, terakhir ya Mas Rotip ya. Ya, oke Mas Arbi. Ini kebetulan ya. chairman-ku nanya ini. Oke, siapa Mas Arbi namanya? Namanya Om Khairul Ansar. Nah, halo Om Khairul Ansar. Dia nanya begini. Anak kampung, begitu ya. Mas Rotip itu disuruh berhenti sama orang tua dari Herbalife, ya. Apa nih yang dilakuin Mas Rotip ke bisnisnya gitu. Jadi apa hal yang pertama dilakukan gitu malahan gitu. Kok malah disuruh berhenti gitu. Terus ngapain gitu. Jadi yang saya lakukan itu adalah sebenarnya yang saya lakukan dari dulu itu adalah nurut sama Pak Hadi. Pokoknya waktu itu singkat cerita saya itu pernah beli alo banyak lah waktu itu pernah beli alo banyak karena teman-teman mungkin di sini ada yang masih diskon 25% atau belum 60%. Mungkin tidak, kalau diceritain juga nggak paham. Jadi setelah saya kok disuruh berhenti sama orang tua, saya itu didiemin sama orang tua, sama mboknya, sama bapaknya itu didiemin. Tapi apa Bapak Ibu, saya itu selalu berpegang teguh, walaupun saya kelihatannya melawan orang tua, tapi saya bekerja, melanjutkan di Herbalife itu, karena suatu saat saya pasti bisa membahagiakan orang tua. Jadi ya tetap supplieran, tetap ngajak customer seperti biasa. Tak lakukan seperti biasa. Cuman alhamdulillah motivasi saya itu jadi meningkat karena saya harus membuktikan sama ibu saya bahwa saya itu harus mempunyai hasil di Herbalife gitu. Malah tantangan dari orang tua itu dibikin. Iya, tantangan. Jadi ya, iya betul sebenarnya kalau yang namanya keluarga kita atau orang-orang terdekat kita itu menyuruh kita berhenti di Herbalife, kita itu tinggal dari sudut pandang kita. Kalau misalnya dari sudut pandang kita, oh mereka ngelarang aku di Herbalife berarti aku harus kerja keras. Itu malah jadi motivasi. Tapi jangan sampai mikirnya malah, wah aku tuh suaminya nggak ngedukung, istriku nggak mendukung, aku nggak bisa jalan Herbalife. Itu pasti berhenti di Herbalife. Jadi di Herbalife itu kalau menjalankan Herbalife itu apapun posisinya mudah, yang penting yang susah itu sebenarnya cara pikir kita aja. Yes. Gitu. Karena Herbalife ada orang yang mikir Herbalife itu susah loh dijual karena harganya mahal. Sebenarnya Herbalife kalau dijual di Wonosobo itu lebih mahal karena kalau di Wonosobo masih bisa sarapan itu harga 4.000 itu bisa sebenarnya. Tapi yang paling penting itu kita menjelaskan dan cara pikir kita bahwa Herbalife itu mudah. Dan dilakukannya itu mudah seperti itu. Harus jadi motivasi kalau ada orang yang ngelarang kita. Mungkin saya melakukannya seperti biasa aja, cuman motivasinya alhamdulillah
naik dan saya tetap selalu berkonsultasi sama sponsor saya Pak Hadi sama Bu Ami. Kalau ada gini biasanya saya selalu berkonsultasi. Jadi itu enaknya deket sama mentor dan sponsor kita gitu ya. Okay. Ada lagi Pak Arbi? Udah kayaknya Mas Roti. Udah. Oke. Mungkin itu saja dari saya teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, kalau ada materinya yang kurang jelas, kalau nunjukin penghasilan NC dan royalti bukan berarti saya sombong dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau orang yang hidupnya di kampung di Wonosobo yang lulusan SMP tampangnya seperti kangen band aja bisa menjalankan Herbalife, pasti teman-teman semua yang punya modal, yang punya relasi, yang punya pendidikan lebih tinggi, insya Allah jauh lebih bisa dari saya. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roti. Sama-sama Mas Arbi. Ini udah live Mas Arbi. Udah nanti tapi belum ini ya. Belum jangan belum ya? dulu. Kita ya. mau ngucapin terima kasih dulu ya teman-teman ya semua ya. Ini aku buka Oke. Aku buka siap, ini suaranya semuanya. Yuk kita ucapin terima kasih sebentar. Kita ucapin terima kasih. Mas Roti. Terima kasih Mas Roti. Terima kasih teman-teman sharing ya. Terima kasih Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang Ayo segera nikah. Panjang. Mas Ardi, Mas Roti keren. Amin, terima kasih semuanya. Oh, ramai kan Mas? Ramai ternyata ya. Alhamdulillah. Aku serasa jadi orang pinter nih training online nih. Malam ini 100 orang. Halo Pak, Mbak. Kenapa? Wih, luar biasa 100 orang yo. Ya. Oke, teman-teman. Nikah. Malam ini cukup ya. Sampai sini ya. Ini udah overtime tapi karena materinya luar biasa. Overtime ya, maaf ya jadi kemalaman ya. Semoga ya sukses Mas Roti, semoga sukses buat kita. Amin, ya, terima kasih Mas Ardi. Semoga main, kita sukses bareng-bareng ya. Ya, oke. Teman-teman yang belum pernah visit NC ke Wonosobo, tak tunggu untuk visit NC di Wonosobo ya. Yes. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih. Akhiri malam ini Zoom Training Coach Online. Sampai ketemu Selasa depan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses selalu, dan kita akhiri. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.